sekalian, mungkin ada beberapa kakak-kakak yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, kalau yang belum saya mau memperkenalkan diri. Nama saya David, saya ini pendamping, di Komisi Anak GKI Gading Indah, seperti itu, begitu. Jadi bersama-sama dengan, kakak-kakak GSM juga berjuang juga gitu ya, sudah hampir 2 tahun saya mendampingi kakak-kakak, GSM. Tadinya saya di remaja begitu kan ya, dan sebelumnya lagi saya juga di Bina Warga juga gitu kan, di apa, Departemen Training Anak seperti itu. Nah setelah, punya anak gitu kan ya, wah udah nggak bisa keluyuran ke mana-mana gitu ya, jagain anak gitu kan. Terus akhirnya saya mencoba untuk melayani di remaja dan kemudian saat ini di anak di GKI Gading Indah. Ya itu aja mungkin, perkenalan singkat dari saya. Nah hari ini kita akan, belajar tentang aktivitas bermakna begitu. Apa itu aktivitas bermakna? Nah, segala sesuatu aktivitas gitu ya kita, bisa ini juga, apa namanya, lakukan bersama dengan anak-anak gitu kan. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin ya cuma buat senang-senang gitu kan ya. Alangkah sayangnya gitu ya kalau anak-anak hanya dapat senangnya, sukacitanya gitu kan. Tapi kalau mereka beraktivitas bersama dapat senang tapi juga dapat pesan gitu ya, pesan firmannya gitu kan dan bisa, berkesan gitu ya pesan firmannya itu, maka itu akan teringat terus karena kalau kita beraktivitas itu kan kita memunculkan pengalaman gitu kan ya, karena kita melakukan sesuatu begitu. Nah, tidak hanya mendengar ataupun tidak hanya melihat gitu kan, seperti itu. Meskipun hari ini kita apa namanya di Zoom gitu ya, saya berharap kita bisa juga berinteraksi gitu ya, meskipun, hanya ini ya, melalui kotak-kotak Zoom ini begitu. Ya, nah saya izin untuk share screen dulu. Share screen. Nah, sebelum kita, masuk gitu ya, nah saya ingin mengajak beraktivitas bermain. Oh, gitu ya. Ini memang sore hari ini gitu ya, di kelas ini kita mau main-main gitu ya. Nah, kita mau banyak percobaan dan bermain. Nah, mainnya itu mudah, kakak-kakak sekalian, kita main ice breaking, tebak kata gitu kan ya, tebak kata, terus nah, nanti peserta akan saya bagi 2 gitu kan ya. Ini bukan jumlahnya gitu kan ya, karena kita akan mau mencoba begitu kan ya, apa namanya, permainan itu sehingga kita punya pengalaman dan, kali aja dari permainan ini gitu ya kakak-kakak dapat insight gitu kan ya, dapat pencerahan gitu untuk dilakukan ataupun untuk, apa namanya, untuk di sekolah minggunya masing-masing seperti itu gitu. Nah, itu pertama ini ya, peserta kita bagi 2 kelompok supaya lebih mudah gitu ya, saya akan bagi itu ini, kelompok cowok dan kelompok cewek gitu ya. Meskipun ceweknya banyak nggak masalah gitu ya, gitu ya. Nah, yang cowok-cowok meskipun sedikit juga jangan mau kalah begitu kan ya, seperti itu. Terus tugasnya gampang nanti, menebak kata yang disebutkan oleh perwakilan kelompok gitu ya. Nanti saya, apa namanya, minta ada perwakilan kelompok cowok dan ada perwakilan kelompok cewek, seperti itu. Terus, nah nanti perwakilan kelompok akan diberi kata gitu ya, kalimat yang harus diucapkan tanpa bersuara begitu ya. Nanti itu misalnya gitu kan ya, ini saya belum di ini ya, sebentar saya spotlight. Nah, kelihatan ya, misalnya gitu kan ya, saya nanti mengucapkan apa gitu kan ya, terus nanti kakak-kakak menebak begitu kan ya, seperti itu. Nah, misalnya saya mengucapkan ini. Nah, nanti kakak-kakak menebak apa itu gitu ya. Atau bisa juga nanti kakaknya kira-kira ada yang tahu nggak? Misalnya Bahtera Nuh. ya betul, wah hebat. Oke ya Kak, begitu ya. Nah, terus ini, terus setelah kakak-kakak menebak
perkataan-perkataan yang muncul gitu ya, yang dimunculkan begitu kan. Nanti temukan kategori apa itu gitu kan. Kalau tadi kan cuma satu Batranu gitu kan ya. Terus nanti yang berikutnya apa gitu kan. Nah, setelah itu setelah setiap kelompok nanti bisa menebak 6 kumpulan kata gitu kan ya. 6 kumpulan kata 6 kata gitu ya. 6 kata. Nah, dari 6 kata itu nanti kira-kira kategori apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Apakah kelompok bapak-bapak atau yang cowok atau kelompok yang cewek yang jadi pemenangnya gitu ya. Nah, terus ya ini pilih 6 kategori kata yang tersembunyi gitu ya. Nanti kita akan main cuma 2 babak karena ini kan cuma simulasi begitu ya. Nah, saya mau memilih dulu gitu kan ya. Yang eh, yang cowok ini sudah pasti nih ya, rasanya yang terlihat di saya ini, bolehkah Pak Amos gitu ya jadi perwakilan untuk tim cowok? Oke, mantap ya. Terus kemudian yang tim cewek ini sudah saya lihat ini. Bolehkah minta tolong Kak Nita ini? Cuma cuap-cuap Kak Nita gitu. Oke ya, siap ya. Nah, nanti yang pertama gitu kan ya, kelompok cowok dulu pilih gitu ya nomor berapa gitu ya. Nanti saya akan kasih apa message gitu ya, apa private message ke Pak Amos nanti. Nah, nanti Pak Amos akan membacakan untuk teman-teman atau kakak-kakak yang cowok gitu ya. Nah, ini pilih nomor berapa, Pak Amos? Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Oke, nomor 2 ya. Nah, kita tutup dulu. Saya akan kirimkan itu nomor 2 ya. Nah, ini. Di chat private. Sebentar. Saya chat private Pak Amos. Pak Amos, GKI pernyataan. Amos. Nah. Ini saya tik-tik. Karya ini soalnya harus di nomor 2. Nomor 2 ya, Pak? Iya. Nah, saya sudah mengirimkan Pak Amos sebuah gambar. Di situ ada tulisan-tulisan, Pak Amos. Keterima nggak? Di chatbox. Keterima, cuman cara bukanya gimana nih? Oh, tinggal diklik aja. Bisa. Diklik yang ada 2 PNG. 2 PNG ya, itu diklik. Oke. Muncul kan di situ ada beberapa kata-kata di situ. Nanti Pak Amos tinggal pilih aja gitu kan dari kata-kata itu. Seperti itu. Tidak cuman satu foto tapi ya, ada 9 kata. Saya klik nggak muncul nih Pak ya. Tapi munculnya ke save as ya. Ke save as. Coba di save as dulu. Di save as. Ini filenya 2 ya. File 2 bukan filenya 2 tapi file kedua itu memang. Oh, file kedua ya. Oke, terus? Sudah? Belum, lagi proses Pak. Oh, lagi proses. Ya. Kalau enggak atau saya tulis saja. Sudah. Terus bukanya gimana ini ya? Oh, ini Pak, saya juga tulis langsung di ini, di chat. Ada 6 ya, ada 6. Ini saya kirim 4 dulu. Ya. Sudah kebaca, Pak? Oke ya. Iya. Nah, ada 6 ya, betul ya? Iya.
Oke, kakak-kakak yang cowok gitu ya, nanti waktunya hanya 1 menit ya untuk menebak semua atau 6 kata itu, begitu ya, tanpa bersuara gitu ya. Tapi ini kita lihat Pak Amos. Nah, saya ini dulu, ini add spotlight dulu. Nah, ini. Ya, Oke, sebentar, saya jamin. ya, langsung Pak. Saya Sabar, menyebutkan sabar, detik 1 menit, 1 menit, 1, 2, 3, silakan Pak. Satu kata dulu Pak, biar bisa ketebak terus baru. Satu kata ya. Ya. Ayo, ayo kakak-kakak yang cowok. Langsung ngomong, Air, yang cewek mudah belum dulu, yang cewek diatur. belum dulu. Ya, itu tadi benar tuh. Oh benar ya, terus. Ya. Dicoba aja Stadion di kakak-kakak. Singa. Kroasia. Ya. Oh, 2 ya berarti ya. Nah, sudah habis ya. Habis dari 6 hanya apa namanya? Ketebak 2 ya tadi ya. 2 kata saja begitu ya. Terima kasih ya Pak Amos. Nah, Ya. sekarang kita coba yang tim cewek. Wah, coba ya. Ini. Nah, tim cewek sama Kak Nita. Ada Kak Nita pilih 1 sampai 6, kecuali 2 jangan ya. Pilih nomor berapa Kak? Mana Kak pilihan? Oh, udah langsung aja Kak. Nanti 5. 5 ya. Ya. Oke ya, 5 ya. Oke. 5. Ini 3 dulu, terus yang 3 nih. Oke. Siap, saya ini dulu. Kak, boleh di spotlight nggak Kak? Saya cari di mana kan? Oh, ini, saya spotlight. Add spotlight. Nah, siap ya tim cewek. Tadi tim cowok dapat 2 tuh dalam 1 menit ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan Kak. Ayo. Daud. Daud. Laut. Rut sudah 1. Elkana. Hanaya. Ada Hananya. Oke. Terus ketiga. Nebukadnesar. Nebukadnesar. Oke. 3. Anitanya nggak kelihatan Pak di saya. Oh, Kanitanya nggak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak kakak? Kelihatan. Mungkin sinyalnya itu Kak. Saya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan juga ya. Ayo semangat. Iya. Bintang. Ya habis ya. 3 ya. Oke. Ya, tim cewek dapat 3. Yang nggak kelihatan mungkin karena ini Kak, sinyalnya kurang itu. Kalau saya kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Kelihatan. Kak Nita nggak kelihatan ya? Pokoknya kelihatan, tapi itu Kelihatan. Oh gitu ya. Oh bisa ya. Jadi setengah gitu ya. Oke ya. Nah kemudian kembali ke Kak Amos ya. Pak Amos tadi ya. Ini saya remove dulu. Yang berikutnya ya. Pak Amos. Mana Pak Amosnya ya? Oh ya. Kan masih ada itu apa yang belum terjawab itu ya Pak. Ya. 1 menit dari sekarang. Ayo Kak. Yunus. Oke, Yunus.
Pak Amosnya nggak kelihatan, Pak. Oh, Pak Amosnya juga nggak kelihatan. Sebentar, saya tak menghilang. Supaya Pak Amosnya kelihatan, saya menghilang dulu. Saya remove. Nah, kelihatan? Oke. Oke, sip. Ulang, Lanjut, Pak. Ulang. Ulang, Pak. Yunus. Iya. Yesus. Oke, 2. Satu lagi. Iya. Ada 2 lagi, Pak. Air. Habis ya, berarti 4 ya. Cuma 4. Oke. Kemudian Kak Nita ya. Nah, Kak Nita, sisa berapa tadi itu ya? Sisa 3. Sisa 3. Siap ya. 1, 2, 3. Bintang. Bilha. Ya, betul. Herodes. Oh, mantap. Naomi. Oke, sip ya. Nah, berarti pemenangnya adalah kelompok yang cewek ya. Oke. Nah, tadi kalau kita melihat gitu ya kata-kata yang muncul gitu kan, kira-kira kategori apa namanya? Yang cewek ini apa? Kumpulan apa itu? Tokoh. Nama-nama Ya, tokoh Alkitab ya. Nah, kalau Alkitab. Nah, tapi kalau Pak Amos kira-kira. Tadi soalnya ada ngomong air, begitu kan ya Pak Amos ya? Iya, air. Benda. Terakhir air. Air gitu ya. Itu air apa itu ya? Air anggur. Iya, air dari anggur Air gitu bah. ya. Betul, Bisa. seperti itu. Terus kemudian tadi ada Yunus gitu kan ya. Nah, Yunus itu peristiwanya apa itu? Yunus di perutan. Iya, betul ya. Nah, jadi sebenarnya tadi kan pilihannya kedua itu adalah peristiwa ini. Oh, tenggelam, dilempar ke laut. Alkitab, ya. Yang tadi Yesus itu, Daniel itu kan Daniel di gua singa tadi kan, seperti itu. Peristiwa di Alkitab gitu. Kalau yang, kok mati. Kalau yang apa? Tadi Kak Nita adalah tokoh gitu kan. Tadi Kak Nita nomor berapa ya tadi ya? Nomor 5, Kak. 5 ya, nomor 5. Ya, tokoh Alkitab ya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak begitu kakak-kakak sekalian. Nah, apa sih yang kita mau gitu ya? Bukan hanya nama peristiwa dan tokoh gitu kan. Misalnya nomor 4 gitu ya, ada superhero gitu kan. Terus nomor 3 itu ada makanan seperti itu. Dan anak-anak ataupun mungkin ini pra remaja gitu ya bisa menebak gitu ya dari mulut si temennya itu seperti itu. Nah, kalau kita seringkali memperkatakan, kita bisa tahu tuh gitu ya. Oh, kira-kira ini apa ini gitu ya. Oh, ini toko, ini makanan gitu kan. Jadi bisa tahu seperti itu kategorinya gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini gitu. Nih. Nah, apa yang sering keluar gitu ya. Sering yang terlihat itu yang menolong kita untuk menentukan kategori apa, betul kan gitu kan. Kalau yang sering keluar adalah makanan-makanan gitu ya, maka ini kategori makanan gitu. Kalau yang keluar ini adalah nama-nama superhero gitu ya. Wah, ini superhero seperti itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang sering terlihat dari sikap hidup kita, Kakak-kakak. Nah, kalau kita seringkali memperlihatkan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita dan kemudian kita boleh melakukan terus-menerus gitu ya, maka yang terlihat Tuhan gitu kan. Melihat bahwa oh ini loh pengikut Kristus gitu kan. Nah, apakah perilaku dunia atau perilaku murid Kristus gitu kan di situ. Apa yang sering kita ucapkan, pikirkan dan lakukan menentukan apa yang terbaca oleh orang lain seperti itu. Nah, kalau kakak-kakak dikasih nih ya gitu ya. Saya itu ada uang ini ya, seperti itu. Kalau kakak-kakak dikasih
2.000 gitu ya. Ini ada 2.000 gitu ya, sama 100.000 gitu kan. Kira-kira kakak pilih mana? Pilih yang 100.000. Oh, betul ya Pak Tata ya. Coba Pak Tata coba diperhatikan lagi ya. Ini yang 100.000 nih ya. Oh. Nah ini ya. Coba saya balik-balik gini ya. Nah ini mau yang ini atau yang ini? Yang 2.000. Yang 2.000. Kenapa kok jadi sekarang yang 2.000? Karena yang 200, yang 100.000 nggak laku. Iya, betul ya. Karena ini adalah uang mainan begitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini uang mainan gitu ya? Karena ini ada tulisannya gitu kan. Meskipun mirip gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat-lihat gitu kan, ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri uang yang benernya gitu ya tidak ada gitu kan. Kalau yang ini ada itu menempel gitu kan ya. Nah, sehingga meskipun sedikit tetap bernilai. Sedangkan yang ini gitu ya, meskipun kelihatannya ada 100.000 tapi tidak laku, tidak berharga seperti itu Kak. Jadi apa yang kita coba lihat gitu ya, apa yang terlihat gitu kan. Pasti mau 100.000, tapi kalau yang cermat kita pasti akan mulai 2.000 karena asli gitu ya. Dari mana? Dari ciri-ciri yang terlihat gitu ya, dari uang itu seperti itu. Nah, apakah kita ini pengikut yang asli atau murid Kristus yang asli atau enggak gitu ya, dilihat gitu ya, dilihat dari ciri-ciri hidup kita. Nah, itu kan. Jadi melalui simulasi kecil permainan gitu ya, melalui alat peraga uang asli dan uang palsu, kita bisa juga menolong gitu ya anak-anak untuk memahami bahwa kita harus hidup gitu ya dan menampakkan apa yang seharusnya anak-anak atau murid-murid Kristus ditampilkan seperti itu, atau apa yang harus dilakukan begitu. Terus kemudian yang berikutnya, nah kondisi saat ini kakak-kakak sekalian gitu ya, banyak dari kita sudah mulai onsite gitu kan ya, tapi masih tetap jaga jarak seperti itu. Terus kita masih berhati-hati gitu ya, interaksi masih terbatasi gitu kan. Terus antara antusias dan kehati-hatian gitu ya. Jadi orang-orang pada antusias untuk ngumpul gitu kan, tapi kita juga masih dibayangi kehati-hatian karena masih ada COVID ya, masih ada beberapa anak-anak kita gitu ya, bahkan di kami pun banyak anak-anak yang juga terkena COVID gitu, karena sekolahnya juga masuk onsite kan seperti itu. Nah, susah bersosialisasi gitu ya. Biasanya di laptop, terus kemudian mereka baru pada berdatangan dan kemudian mereka baru berjumpa kembali dengan teman-temannya itu. Bahkan untuk yang kelas 1 dan kelas 2 itu kan mereka dari TK gitu ya masuk ke SD kelas 1 gitu ya, ataupun masuk SD kelas 2 gitu ya, selama 2 tahun belakangan ini gitu ya, mereka nggak pernah menjumpai teman-temannya gitu. Mereka hanya tahu teman-temannya di dalam kotak-kotak ya kayak kita ini seperti itu gitu kan. Sehingga banyak dari mereka begitu masuk gitu ya ke sekolah merasa tidak aman seperti itu, merasa takut gitu ya, karena biasanya di rumah bersama orang tuanya gitu, padahal sudah kelas 2 gitu kan. Maka kita perlu menolong mereka kakak-kakak untuk terhubung kembali dengan teman dan kita kakak-kakak GSM-nya gitu ya, bagaimana kita menjalin relasi gitu kan, bagaimana kita akhirnya bisa istilahnya menjadi kakak-kakak mereka seperti itu. Nah, agar kita selalu terhubung dengan anak kita, maka perlu kita merencanakan dengan matang perjumpaan-perjumpaan kita. Bukan soal berapa lamanya, tapi pada kualitasnya. Dan kesan dan pesan apa yang kita tinggalkan gitu kan ya, saat mereka selesai ataupun bubaran sekolah minggu, itu yang juga menjadi penting gitu kan, seperti itu. Untuk itu, nah, bukannya saya expert gitu ya, saya bilang kemana-mana gitu ya, saya pun juga berjuang untuk mencari sesuatu yang menarik buat anak-anak gitu kan ya, sehingga firman yang kita sampaikan itu tidak hanya begitu saja hilang gitu kan ya, apalagi untuk kelas besar itu kakak-kakak, karena firmannya sudah didengar dari sejak kecil gitu ya, dia dengar cerita yang sama gitu ya, kan belakangan ini kalau di SSM kita cerita tentang Yusuf begitu kan ya,
Nah, itu anak-anak juga sudah tahu. Begitu saya cerita, udah, oh ya Kak, itu ya Yusuf ya nanti ini ya memaafkan apa saudara-saudaranya. Oh iya benar gitu kan. Jadi udah mereka udah tahu gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita mencoba menolong anak-anak itu gitu kan ya. Bukan hanya memahami cerita tapi juga pesan gitu kan. Menghayati pesan yang disampaikan dalam setiap cerita-cerita yang kita bawakan itu begitu. Nah, kita mau mencoba untuk melihat aktivitas gitu ya. Aktivitas gitu ya. Biasanya itu identik dengan hastakarya begitu kan ya. Apa itu aktivitas kegiatan gitu ya kalau saya lihat di kata bahasa kamus bahasa Indonesia itu ya, kerja gitu kan ya dan lain-lain gitu kan. Tujuan aktivitas biasanya mengingatkan cerita gitu menjadi kait gitu ya. Makanya kita buat pembatas Alkitab dengan ayat hafalan yang kita ingatkan mereka gitu kan. Terus kemudian kita buat misalnya wayang-wayangan supaya mereka bisa memainkan itu di rumah begitu kan ya, mengingat dan memperjelas pesan seperti itu. Dan melibatkan anak dengan dengan melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu ya, membuat sesuatu begitu. Nah, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, identik dengan suatu kreasi, aktivitas atau hastakarya gitu. Nah, tapi hari ini saya mau berbagi buat kakak-kakak gitu kan ya, bahwa aktivitas itu tidak melulu sesuatu yang dikerjakan, meskipun ya ada yang dikerjakan, tapi juga menjadi sebuah aktivitas yang dimainkan, sebuah aktivitas yang dilakukan, sebuah aktivitas yang disimulasikan, didemokan gitu ya. Dan itu bukan hanya melakukan gitu ya, tapi juga sampai pada ranah merasakan gitu kan ya. Oh, jadi rasanya seperti ini. Oh, kalau begitu Tuhan itu kayak gini tau gitu. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, ini kan contoh gitu ya, ada banyak aktivitas ya yang dilakukan gitu kan, seperti itu. Tapi saya mencoba untuk berbagi dengan kakak-kakak gitu ya, apa yang sudah Tuhan izinkan saya jalani dan alami begitu kan ya dalam pelayanan-pelayanan saya gitu kan ya. Nah, aktivitas bermakna gitu ya, kepentingannya ataupun fokusnya sebenarnya bagaimana kita tetap bisa menarik dan pesan itu dapat diterima dengan baik dan memberi kesan yang mendalam di hati anak seperti itu. Aktivitas bermakna itu sebagai sebuah metode yang menolong kita memperkuat pesan firman gitu ya melalui aktivitas yang menarik dan melibatkan anak gitu kan. Contohnya gitu kan, satu kali gitu saya memberitahukan waktu itu anak remaja saya gitu ya tentang mencontek gitu kan ya. Mencontek itu kayak gimana sih gitu kan? Oh ya, siap Pak Mos. Ya, nanti saya share ya. Saya share ininya PPT-nya. Nah, misalnya itu kakak-kakak sekalian gitu ya. Bagaimana kita menolong gitu kan ya melalui aktivitas gitu ya, memahami tentang jangan mencontek gitu kan ya. Kalau kamu menyontek itu tidak membangun dirimu begitu. Nah, ini kalau saya boleh gitu ya, nanti saya akan panggil ini anak saya. Pio, ya. Nah, ini anak saya akan membawa ini origami ya. Ini origaminya. Ini tangannya begini. Tangannya begini. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian ini itu saya gitu ya. Ini saya gitu kan. Terus kemudian dapat ujian gitu ya. Dapat tantangan gitu kan. Jadi kita itu diberikan ujian atau tantangan. Bisa nggak menahannya gitu kan ya. Wah, jatuh gitu kan ya. Oh, coba sekali lagi gitu ya. Sekali lagi. Ditaruh lagi ujian yang sama. Jatuh gitu ya. Nggak bisa gitu kan ya. Nah, terus kita punya ini teman gitu kan ya. Terus kemudian kita melihat teman itu gitu kan. Nah, itu namanya meminjam kekuatan dari teman yang lain gitu. Misalnya ini POK gitu kan ya. Bisa sih gitu kan ya, karena ada karton tanggalan ini gitu kan ya, ditaruh ya bisa, dia bisa menanggungnya begitu kan. Tapi kalau suatu kali gitu ya temennya nggak ada gitu ya, kartonnya nggak ada, terus kemudian kita kasih soal yang sama gitu ya, bisa nggak? Nggak bisa kakak-kakak sekalian gitu. Terus gimana caranya supaya dia bisa menahan tanpa harus mengandalkan itu karton ini begitu kan. Nah, makanya gitu ya, kita coba melipat gitu ya. Nah, kalau dilipat gitu ya, seakan-akan itu enggak enak begitu kan ya, kalau terlipat gitu kan ya. Nah, dilipat itu berarti mereka harus belajar gitu ya. Kadang-kadang merasa nggak nyaman gitu kan ya.
terus mereka harus mengerjakan tugas-tugas mereka gitu kan ya, enggak boleh malas-malas begitu kan. Meskipun hari biasa pun mereka harus mengerjakan dengan dengan kesungguhan gitu ya, untuk belajar bisa, bukan belajar untuk hanya mengerjakan selesai gitu ya. Nah, setelah ini kakak-kakak kan jadi seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita taruh lagi. Nah, terus kemudian kita taruh beban yang sama, ujian yang sama gitu. Nah, nah, bisa nggak menahannya? Bisa gitu ya. Bisa gitu kan. Gitu. Terus waktu saya ngomong-ngomong itu, oh iya ya Kak, bener-bener Kak gitu ya. Jadi kita dibentuk untuk menjadi anak yang tangguh gitu kan, bukan hanya mengandalkan yang ini gitu kan ya, itu berarti nyontek, mencuri gitu kan ya. Tapi kalau kita dibentuk memang nggak enak segitu, tapi itu menolong kita untuk menjadi tangguh, sehingga pada saatnya gitu ya engkau diberikan beban itu gitu ya, maka engkau akan mampu menahannya seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu kakak-kakak sekalian gitu. Jadi ada satu aktivitas yang ada yang kita maknai bersama-sama dengan anak-anak kita itu seperti itu. Nah, ini tadi ya contohnya mencontek gitu ya. Nah, ini kalau penting tahu tujuan itu biasanya saya kalau onsite gitu kan ya, itu ini saya sering kali bawa kemana-mana itu beng-beng gitu ya. Mungkin yang pernah ikut pelatihan saya pasti ingat beng-beng gitu kan ya. Itu kan, itu benar-benar menolong kita untuk tahu bahwa kalau kita tahu apa yang alasan untuk melakukan sesuatu gitu ya, maka kita akan lebih semangat dibandingkan kita nggak tahu apa-apa, disuruh cuma melakukan pekerjaan gitu ya, itu kita akan melakukannya ala kadarnya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kita boleh sekali-sekali kita onset kakak-kakak gitu ya. Kalau onset kita lebih mudah untuk berinteraksi bersama-sama gitu. Nah, jadi aktivitas bermakna ini menolong menyederhanakan atau memperjelas suatu pesan dari firman Tuhan gitu kan. Menolong anak untuk lebih mengingat lebih lama menciptakan kait dan pesan. Oleh karena itu tadinya saya juga berpikir kenapa kok ditempatkan di yang lanjutan begitu kan ya. Kenapa enggak yang cagur gitu kan tema ini gitu ya. Karena bagi kakak-kakak sudah banyak tuh gitu kan ya menerima firman Tuhan, menyerap firman Tuhan. Nah, dari itu modalnya gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu firmannya terus kita tiba-tiba membuat sebuah aktivitas ya cuma sekedar aktivitas. Tapi karena kakak-kakak ini telah punya pengalaman yang banyak gitu ya, maka aktivitas itu akan makin berbobot. Maka aktivitas itu akan makin bermakna, akan punya arti yang lebih dalam seperti itu gitu ya. Dan makanya semakin kita terus menggali firman itu gitu ya, kita akan bisa membuat sebuah aktivitas yang lebih menolong anak-anak itu lebih jauh, lebih kenal tentang isi Alkitab itu atau pesan Alkitab itu gitu. Terus melibatkan bukan hanya kognitif gitu ya, karena mereka ada melakukan sesuatu gitu kan ya, mereka merasakan gitu ya, bahkan sampai pada psikomotorik gitu ya, seperti itu, afektif dan psikomotorik seperti itu. Dan menjadi sebuah pembelajaran anak aktif gitu kan. Nah, caranya sederhana gitu ya, ini dari firman dicari apa maknanya atau pesannya, kemudian dicari aktivitas yang dapat mewakili pesan pemaknaannya seperti itu. Nah, kemarin saya kan juga sudah minta tolong kalau kakak-kakak punya kentang gitu kan ya. Oh, ini kentang gitu ya. Silakan dibawa gitu kakak-kakak sekalian. Nah, yang kakak-kakak ada kentangnya, adakah? Nah, saya mau kasih tantangan kentang nih gitu ya. Nanti Kak Nita bawa ya. Waktu Kak Nita udah tahu ini gitu ya. Nanti Kak Nita yang belum tahu dulu ya. Nanti kalau kakak-kakak gitu ya bisa memotong kentang ini menjadi 2 bagian gitu kan ya. Nah, dengan sebuah kertas gitu kan ya. Jadi nanti kakak-kakak silakan membuat kertas seperti ini gitu ya. Jadi A4 dibagi 4 yang kemarin kan suruh siapin kertas gitu ya. Boleh A4 gitu ya. Terus bagi 4 atau kertas apa aja gitu ya. Nah, dengan kertas bertulisan saya ini gitu ya. Ini bacanya nggak terbalik kan ya kakak-kakak ya? Atau terbalik ya? Enggak, Kak. Oh enggak ya? Oh dari sana enggak terbalik ya? Oke. Nah, jadi kalau kakak-kakak ini
dengan kertas ini gitu ya, terus kemudian memotong kentang ini gitu ya, terbelah menjadi 2 gitu ya. Saya akan kasih GoPay 10.000. Wow, gitu ya. Itu dalam waktu 30 detik aja ya gitu ya. Jangan lama-lama ya kakak-kakak ya gitu ya. Nanti ketahuan gitu ya 10.000 gitu ya. Oke ya. Nah, kita akan melakukannya beberapa orang yang bawa kentangnya ya. Begitu kentangnya selama 30 detik terus terbelah gitu ya, nanti langsung raise hand ya kakak-kakak ya gitu ya. Ini saya ini dulu minta tolong kakak-kakak siapkan dulu kertasnya ya. Nah, A4 gitu kan ya. Nah, ini ya, misalnya kayak gini ya. A4 bagi 4 terus dipotong aja gitu kan ya. Nah, terus dipotong jadi segini kan. Nah, terus nanti kentangnya ini saya coba nah, ini ya. Ini kentang dan saya gitu kan ya. Tantangan kentang dan saya gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa mau diginikan boleh, dilipat-lipat boleh gitu ya. Pokoknya nanti begitu 30 detik gitu kan ya. Coba semaksimal mungkin supaya kentangnya terbelah seperti itu ya. Oke. Coba yang mau ikutan gitu kan ya. Tantangan ini di raise hand supaya munculnya di ujung ya. Di raise hand kayak gini kakak-kakak. Raise hand itu di reaction. Kentang, Kak. Nah, kalau nggak ada kentang nggak apa-apa kak. Gitu. Yang ada kentang gitu ya. Nah, kasih ini raise hand kayak gini kayak di saya itu kak, supaya bisa naik ke atas itu wajahnya kakak-kakak. Sudah? Sudah siap? Siapa aja nih yang ini? Saya nggak kelihatan soalnya. Oke, ini Bu Sri ikut bisa ya Bu Sri? Nggak bisa. Oh, Nggak bisa Bang. kapan Bu? Mau lihat dulu. Coba Bu, dicoba dulu ya Bu Sri. Kok ketutup? Oke ya, ini Kak, ini saya. Jangan coba, ya bareng-bareng ya, Kak Mariana ya, Kak Mariana. Terus siapa lagi? Nah, sekalian bareng-bareng. Siapa yang belum tahu nih? Yang kalau sudah tahu ininya. Oke, Kak Mariana dulu deh ya. Kita berdua Kak ya. Oh, ya, oke ya, siap ya Kak. Tidak apa-apa. Oh itu, Kak Yuli ya. Ayo Kak Yuli. Kak Yuli belum tahu kan ya Kak Yuli ya. Nah, Kak Yuli ya. Oke. Selama 30 detik ya. 30 detik ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan Kak. Mau dilipat-lipat gini gitu kan ya. Terus dilipat gitu kan boleh. Wah, terserah Kak. Wah, terus atau mau caranya Kakak kayak gimana gitu kan ya. Wah. Ya. Yeah. Oh, ini kok jadi tar. Oh, ini menit. Potong nggak mungkin lah. Iya, 30 detik. Aduh. Dah. Ya dah. Oke ya. Ayo, masih ada waktunya Kak. Silakan. Sampai hancur kertas saya ya, itu ya. Oke. Iya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Habis. Oke. Nah, coba lihat punyanya Kak Mariana sudah kepotong, Kak. Oh, masih utuh. Punyanya Kak Yuli. Oke ya. Kertasnya, Kak. Ini kertasnya saya hancur ini. Kak Yuli. Oh, masih ada kertasnya ya, tapi ini ya. Tapi udah itu lecek. Ya udah lecek ya. Itunya juga masih utuh. Oke. Ya, kentangnya hanya kegores. Kentangnya hanya kegores. Oke. Siap ya. Oke. Terima kasih. Berarti gagal ya. Gagal. Kak Mariana dan Kak Yuli gagal. Maaf, Anda gagal. Oke. Tapi jangan menyerah gitu kan ya. Yang lain ada yang mau coba enggak? Yang lain sekali lagi mencoba. Saya kasih kesempatan untuk 30 detik. Mana ya kata saya? Oh ini. Ayo. Siapa yang mau mencoba?
Satu lagi. Oh, ini Bu Sri ini pakai kertas yang besar ya? Nggak apa-apa, Bu Sri. Oke. Siap ya, Bu Sri? Bersama dengan saya, Bu Sri. Oke ya, kita potong kentangnya ya, Bu. Atau ada yang sudah coba terus kemudian terpotong? Nggak ada ya? Nggak ada ya, ini ketutup itu ya, ditutup kentangnya ya. Oke ya. Nah, kalau begitu, gimana caranya kakak-kakak sekalian gitu kan? Nah, caranya begini kakak-kakak, saya ajarin gitu ya. Nah, tadi benar, kita sudah benar, caranya dilipat kakak-kakak, kertasnya dilipat begitu kan ya, seperti itu. Tapi sebelum itu gitu ya, saya mau tanya sama kakak-kakak. Kakak-kakak pernah nggak gitu ya, Anda mengalami tantangan atau kesulitan gitu ya, sekeras kentang ini gitu kan. Dan Anda merasa diri Anda seringki kertas ini begitu ya, sehingga kita merasa nggak sanggup gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tadi ada Pak Tata bilang nggak mungkin lah itu gitu kan, seperti itu gitu. Nah, pernah nggak kakak-kakak mengalami tantangan ataupun pergumulan yang berat gitu ya, seakan-akan pergumulan atau persoalan itu begitu kerasnya, sekeras kentang ini, dan kemudian kitanya itu ringkih gitu ya, seringkih kertas ini gitu. Mungkin di satu titik gitu ya, kita pernah ada di titik terendah kita gitu kan, dan kita merasa nggak mampu gitu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan seperti itu kakak-kakak? Maka seperti ini ya, untuk membelah gitu ya, membelah persoalan itu gitu kan ya. Ini caranya membelah kentang ya dengan kertas. Setelah dilipat gitu ya kakak-kakak sekalian, terus kemudian langsung ke sini kakak-kakak, ambil ini, jeng jeng, jeng jeng, gitu ya. Terus bersama-sama gitu ya. Pasti itu bisa. Nah, begini kan. Oh, saya waktu keluarin ini kakak-kakak, anak-anak langsung, wah Kak David, saya nggak bisa. Sama dong. Ya rame gitu kan. Terus begitu saya bilang sama anak-anak gitu, oh anak-anak, tapi coba kamu ingat-ingat, waktu kamu menjumpai persoalan kan ya, seringnya kamu yang keluar dari mulutmu apa? Aduh gitu kan ya, ya gitu kan gitu ya, wah repot gitu dan segala macam, bahkan ada yang maki-maki gitu. Kita tidak mengingat gitu ya, siapa yang bisa menolong kita gitu kan, seperti itu. Bersama dengan Tuhan itu berarti gitu kan ya, itu kita dan Tuhan sama-sama gitu. Bukannya Tuhannya suruh memecahkan persoalan kita, terus kitanya cuma diem-dieman, enggak. Tapi bersama dengan Tuhan. Seringkali anak-anak itu menyelesaikan sendiri gitu ya, sama seperti tadi kita mencoba gitu kan ya, dengan kertas sendirian maka jadi robek gitu ya. Kita melakukannya, misalnya anak-anak gitu ya, menyelesaikan persoalannya dengan melakukan banyak hal yang malah melukai dirinya, seperti itu kakak-kakak sekalian. Maka bersama dengan Tuhan itu berarti kita dan Tuhan bersama-sama melewati persoalan itu gitu ya. Nah, ini nih kalau kita lihat gitu kan ya, kita bisa menolong anak-anak ya untuk di dalam Tuhan gitu ya, kita menemukan kekuatan bersama dengan Dia gitu. Ini ya. Itu ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 begitu ya. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, anak-anak kan suka tantangan-tantangan seperti itu gitu ya. Jadi kita buat gitu, kita iniin dulu gitu kan ya. Kita bantu mereka untuk menarik minat mereka gitu ya, sehingga mereka itu jadi tertarik, mereka juga jadi gemes gitu ya, gimana sih Kak, nggak bisa gitu kan ya. Nah, sampai ada akhirnya gitu kan, ya udah nggak bisa semua gitu, terus baru kita ini kasih jawabannya seperti itu. Dan pada waktu saya melakukan itu, biasanya mereka, oh ya Kak, gitu. Setelah diprotes gitu ya, setelah saya diprotes terus kemudian, oh ya Kak gitu. Harusnya kita mengandalkan Tuhan gitu ya. Bersama dengan Tuhan kita mempunyai kekuatan ya, kekuatanku datangnya daripada Tuhan. Itu. Terus, nah kuncinya
adalah menemukan makna sebenarnya gitu ya. Pada saat kita beraktivitas apapun gitu kan ya, kuncinya adalah menemukan makna seperti itu. Nah, penemuan makna itu harus penemuan makna secara mandiri gitu ya. Itu akan lebih diingat kalau anak-anak itu ngeh sendirinya. Oh iya ya, benar-benar nah, gitu. Daripada kita kasih tahu terus ini ya, yang benernya kayak gini ya gitu. Oh iya gitu. Nah, itu lebih mudah lupa gitu kan ya daripada mereka akhirnya menemukan oh iya ya, betul juga gitu, seperti itu. Ya itu namanya aha moment gitu kan. Dalam apa namanya? Salah satu buku apa yang saya baca itu gitu ya, menurut yang Kyle Idleman ini gitu kan, momen itu adalah awakening, honesty dan action gitu ya. Bagaimana dia mencoba untuk menyadarkan, memberikan kesadaran gitu kan ya, dan melalui apa secara jujur dia mencoba untuk melihat situasi yang dijalani ataupun juga dialaminya gitu ya, dan kemudian memunculkan sebuah action yang baru seperti itu gitu. Kalau cerita anak yang hilang itu kakak-kakak sekalian, di mana aha momennya kira-kira? Waktu apa dia menemukan aha momennya itu? Ada yang kasih makan babi. ya gitu ya. Waktu dia makan babi gitu makanan babi itu gitu ya, dia langsung sadar gitu ya. Di rumah bapakku aja gitu ya, para pegawai-pegawainya itu gitu kan ya, nggak segininya gitu kan, seperti itu. Nah, kesadaran itulah gitu kan ya, dengan jujur dia menyadari iya ya, aku itu sudah salah gitu kan ya. Maka dia terdorong untuk melakukan satu perubahan yaitu kembali gitu kan. Kembali kepada sang ayahnya itu gitu ya, sang bapaknya itu seperti itu gitu. Nanti aku bilang aku akan jadi pegawainya deh gitu kan ya. Dia menyadari gitu ya kesalahannya itu gitu. Nah, alangkah indahnya gitu ya kalau setiap anak-anak kita gitu ya pada waktu kita melakukan setelah diceritain gitu ya mereka mendapatkan pesannya itu dengan kuat dan mereka menemukan iya Kak gitu kan ya. Ya saya harus berubah Kak gitu ya. Saya harus menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya harus berjuang lagi dan seterusnya gitu. Itu menjadi suatu hal yang akan diingat terus sama anak-anak kita gitu ya. Aha adalah momen ketika Anda mengalami sesuatu yang mampu memperbaharui hati dan pikiran yang kemudian membawa Anda pada transformasi kehidupan itu. Dalam bahasa sehari-hari kira-kira seperti ini. Ketika seseorang tiba-tiba mendapat pencerahan akan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu sehingga dia terdorong untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu itu gitu ya. Jadi dia menyadari oh iya gitu ya. Ini loh gitu loh dan kemudian dia terdorong gitu kan ya untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya kalau anak-anak yang dapat sesuatu itu dia bilangnya gini, "Aha, aku dapat ide, aku akan melakukan ini." Atau oh, aku tahu sekarang gitu kan. Daripada mereka menatap kita dengan mata yang kosong terus nah, itu berarti kita harus hati-hati. Oh, berarti dia nggak ngerti nih gitu ya. Kita cerita panjang lebar gitu ya. Terus mereka cuma ngomong gitu kan ya. Mandengin kita doang gitu kan ya. Nah, kita perlu cross check ke anak-anak gitu ya. Tapi kalau waktu kita cerita terus kemudian dia manggut-manggut terus oh, ya ya ya. Nah, itu berarti mereka dapat gitu kakak-kakak. Nah, supaya diperkuat itu melalui aktivitas-aktivitas yang kita maknai gitu kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak sambil kita lanjut ini gitu ya, saya kasih tantangan yang kedua, hand pen challenge gitu ya. Nah, rule-nya gini, setiap Anda yang mau gitu ya silakan pegang bolpen gitu ya, genggam gitu ya, satu alat tulis gitu ya, apapun gitu kan. Terus kemudian rentangkan tangan Anda gitu kan. Sebaiknya pakai tangan kiri gitu. Terus yang bertahan sampai akhir yang menang gitu kan ya. Terus bila sudah capek atau lelah langsung diturunkan saja begitu ya. Jadi begini terus begitu Kak gitu kan ya. Begini terus gitu kan. Nah, sambil nanti saya lanjutin. Nanti di belakang ini gitu kan ya, saya jelasin gitu ya. Kenapa gitu ya dan apa yang proses apa yang sedang dijalani seperti itu. Gitu ya. Nah, misalnya gini terus gitu kan ya. Nah, kuncinya menemukan makna itu kakak-kakak sekalian gitu
Nih, karena saya ngeklik-klik. Untuk menemukan makna secara mandiri gitu kan. Arahnya ke sana gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita perlu ngasih tahu gitu kan kalau mereka nggak ngeh juga gitu kan seperti itu. Tapi arahnya kita membuat mereka dengan sendirinya gitu ya memahami. Oh, iya yang tadi itu ya gitu ya. Menemukan aha mereka itu seperti itu. Nah, ada yang kegiatan aktivitas yang begitu dilakukan langsung tahu gitu anak-anak, oh ya saya ini belajar ini begitu kan, seperti contohnya seperti ini ya, langsung dapat melakukan aktivitas atau waktu mengalaminya langsung tahu, oh saya ini sedang diajari apa begitu kan. Ini tangan saya oke. Nah kakak-kakak ada yang di dekat Anda ada anak Anda gitu ya yang SD ya atau cucu gitu bersama dengan Anda, cucu atau anak? Kalau ada dipanggil sebentar gitu ya, dipanggil sebentar itu. Nah, ini saya juga memanggil. Ada anaknya atau cucunya gitu ya. Kalau bapaknya mungkin keberatan nanti. Anaknya atau cucunya. Ada, Kak? Yang deket-deket di situ gitu ya, atau di dalam rumah seperti itu. Ada? Kalau ada, bolehkah itu ya dinyalakan sebentar gitu ya, supaya yang lainnya juga bisa melihat gitu kan. Nah, saya juga kasih contohnya gitu kan ya, buat kakak-kakak. Vio. Nah, anak ini melatih anak juga gitu ya. Oh ini nih, oh ini ya Kak Putri ya, asik. Head spotlight. Nah ya, Kak, jadi anaknya nanti diminta gitu kan ya berdiri seperti ini. Nah, Dek, tolong berdiri di seperti ini. Terus mamanya di belakangnya. Oh, ya berdiri. Ini kayak Kak David, gini kan berdiri seperti ini. Terus kemudian kakaknya di belakangnya gitu. Vio, Davina. Ya begitu ya. Terus nanti yang dilakukan ya, adiknya namanya siapa itu? Tania, Kak. Oh, Tania, oke ya. Nah, kayak begini ya nanti, gitu. Nih, ini begini ya. Terus kemudian nanti kalau 1, 2, 3 gitu ya, nanti kakaknya jaga-jaga ya, gitu ya. Menjatuhkan diri ya ke belakang gitu kan ya. Nah, misalnya seperti ini. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kakinya harus rapat, nggak boleh bergerak gitu. Rapat, kayak siap, bro. Gitu ya. Oke ya, siap ya Tania ya. Bersama-sama dengan Kak David ya. Siap. Lihat aja wajahnya Kak David. Jangan lihat ini mamanya gitu ya. Lihat sini ya. 1, tegap. Ya. 1, 2, 3. Jatuhkan diri. Oh, oke, siap. Oh, luar biasa ya. Coba tanyain Kak, Tania. Tadi kamu kok berani menjatuhkan diri, Tania? Kamu kok berani menjatuhkan diri tadi? Iya, Kak. Ya, lihat enggak? Kamu tadi ngelihat ngintip mamamu enggak? Ya. Enggak gitu ya. Tapi kok berani menjatuhkan diri? Kenapa? Kenapa berani menjatuhkan diri gitu? Nggak tahu. Kenapa kok kan kalau tiba-tiba jatuh gitu kan mamanya nggak ada gitu kan, jeblok gitu kan. Nah, kenapa? Kira-kira kamu tahu nggak mama bakalan akan menopang kamu? Yakin? Udah sama Mama. Oh iya, ditolong sama mama ya. Oke. Terima kasih ya. Nanti saya kirimin GoPay ya buat beli snack gitu ya, Putri ya, Kak Putri. Nah, jadi kakak-kakak sekalian gitu kan, kalau itu kita belajar apa di situ kakak-kakak? Bisa kelihatan gitu ya. Bisa langsung dirasakan oleh si anaknya itu gitu ya, bahwa waktu dia menjatuhkan itu butuh apa? Butuh kepercayaan juga kepada yang belakang seperti itu gitu. Ada di salah satu sekolah gitu ya, saya suruh anak-anak TK gitu ya. Ayo semua anak-anak menghadap ke Kak David gitu ya. Terus suruh berdiri, terus emak-emaknya saya suruh di belakangnya begitu kan ya. Terus kemudian
Oke, 1, 2, 3, jatuhkan. Oh, gitu kan. Terus kemudian saya tanya, kamu nggak takut jatuh? Kan ada papa, kan ada mama. Oh iya ya, kamu tahu ya? Iya, gitu kan ya. Tapi kamu ngelihat nggak? Enggak, Kak. Gitu kan suruh ngelihat kakak. Oh iya ya. Nah itu artinya percaya gitu. Meskipun tidak melihat, tapi kita percaya gitu. Sama meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kita gitu. Jadi dengan kita belajar gitu kan ya, melakukan sesuatu itu langsung dapat gitu ya, pesannya langsung dapat gitu. Tapi ada beberapa aktivitas yang harus dipandu dulu gitu kakak-kakak, dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Ini. Ya, dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka menemukan aha mereka gitu ya. Misalnya apa yang kamu rasa, apa yang kamu alami, kira-kira pelajaran apa yang ini atau diarahkan itu juga bisa gitu kan ya. Sehingga akhirnya dia menemukan itu dengan bantuan kita gitu kan, seperti itu gitu. Nah, yang tadi gitu ya kakak-kakak tadi sudah Nah, coba yang hand pen challenge gitu ya. Ini rasanya sudah diturunkan semua ini. Nah, pertanyaannya gitu ya. Apa yang Anda ya, Anda rasa selama memegang pena? Makin lama makin terasa apa, kakak-kakak? Berat, ya. Tapi apakah memang bolpen atau penanya itu nambah beratnya? Enggak kan, begitu kan. Nah, dari waktu ke waktu Anda bisa merasakan makin berat, begitu kan ya. Apakah nyaman Anda beraktivitas sambil memegang pena? Enggak. Iya ya. Enggak nyaman gitu kan. Tapi gitu ya kakak-kakak, seringkali gitu kan ya. Kita melihat banyak orang yang memegang kemarahannya, dendamnya dalam hati gitu kan. Itu juga sama sebenarnya seperti ilustrasi itu gitu ya. Dipegangi lama-lama nggak kuat gitu ya. Itu makin kalau kita nggak suka gitu ya, nambah lagi, nambah berat gitu ya. Padahal mungkin teman kita yang kita konflik itu sudah enggak masalah gitu ya, kitanya yang lihat orang itu, waduh tambah. Dan suatu kali nanti gitu ya, mungkin akan meledak dan meledaknya kalau di waktu yang tidak tepat gitu ya, itu bisa melukai banyak orang seperti itu. Yang mungkin juga tidak berhubungan dengan konflik Anda gitu kan, seperti itu gitu. Nah, ini ya, jadi ngasih tahu gitu ya, kalau misalnya ada ketidakenakan di hati gitu ya, ada ganjalan ya dibicarakan gitu ya, diomongin gitu ya, dan mungkin harus disampaikan, ngobrol-ngobrol gitu ya, sehingga itu akhirnya diperdamaikan seperti itu gitu. Itu ya, hanya dengan satu hal yang singkat begitu kan, yang ya cuma ayo pegang gitu. Gitu. Ini yang tadi ya. Nah, ini tadi sudah gitu. Nah, jadi beberapa kategori tentang aktivitas bermakna gitu ya, melalui permainan tadi itu ya. Bisa tebak bibir, bukan tebar bibir ya, tebak kata-kata gitu ya, tebak kata tadi itu dari permainan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saat orang melihat gitu ya, perilaku kita, orang akan tahu, oh ini orang ini sama dengan dunia kok gitu ya, bukan murid Tuhan gitu kan. Tapi melalui hal yang dia lakukan, dia perkatakan gitu, oh ini orang Kristen gitu kan, bisa terlihat dari sikap hidup kita seperti itu. Nah, untuk menyampaikan itu kita pakai permainan-permainan, nah seperti itu misalnya gitu. Atau ini bisa main pakai Samson Delila gitu ya, atau Simon berkata gitu ya. Simon berkata itu tentang ketaatan seperti itu. Gitu. Terus melalui simulasi, ada tes kepatuhan gitu ya, ada ntar ada aqua botol, pesan buta gitu kan, gelas lilin, atau ini ya, nanti ada beberapa yang kita akan lakukan bersama-sama ya kakak-kakak. Jadi kita mensimulasikan seperti itu gitu kan, kita mensimulasikan. Contohnya gitu ini, yang ini ya, rudebol, gelas lilin, aqua botol, pesan. Nanti ya kakak-kakak, nanti ada di bawah. Nah, yang ketiga adalah melalui game show gitu ya. Yang tadi itu potato challenge gitu kan, sulap gitu ya, atau cutting paper challenge gitu ya. Yang ini ya,
Nah, kakak-kakak sudah bikin ini enggak? Nah, ini juga ini nih, apa namanya, menarik juga gitu kan. Misalnya kita buat ini, manusia dan dosa. Apakah manusia bisa melepaskan diri gitu ya? Ataupun manusia bisa lepas dari dosa dengan sendirinya gitu kan ya, seperti itu. Nah, kakak-kakak yang sudah buat tolong ini di ini, atau yang belum buat gampang kakak-kakak. Yang tadi gitu ya, kertas tadi itu dilipat gitu ya, dilipat jadi 4. Nah, ini dulu gitu kan ya. Sampai segini terus dipotong. Nah, ini 1/4 ya. Dipotong. Terus kemudian ini dilipat gini jadi 3 seperti ini kakak-kakak gitu ya. Ya, terlalu silau ya. Nah, ini terus kemudian di tengahnya kita kasih ini garis. Nah, kasih garis jadi 3 bagian. Yang tengah tulisan manusia, terus dosa gitu ya. Dosa gitu. Nah, nih. Dosa, terus tengahnya manusia. Terus yang ini kita robek gitu ya sampai tinggal sedikit. Yang ini juga robek sampai tinggal sedikit. Nah, oke. Seperti ini kakak-kakak. Nah, saya mau lihat kira-kira kakak-kakak bisa nggak kakak-kakak cabut gitu ya keduanya dosa ini, lepaskan manusia ini, kotak yang ada tulisan manusia ini dari 2 dosa ini gitu ya. Dalam sekali tindakan ya, dalam sekali tindakan. Misalnya 1, ini contohnya 1, 2, 3. Ya, masih ini ya. Ini. Coba lagi gitu ya. Nah, ayo kakak-kakak, siapa yang bisa melepaskan ini dalam sekali tindakan? Coba ya. Nah, ini ada Kak Ita, ada Kak Yuli, ada Kak ini. Coba ya. Saya spotlight biar kita sama-sama ya. Ini terus bentar. Tadi ada ini Kak Ita. Nah, Kak Ita add spotlight. Terus ada lagi. Nanti kita siapa yang bisa? Wah, nanti ada ini mainnya kalau di Zoom gope nih. Ya. Terus ini Kak Yuli. Oke ya, siap ya. Kita berlima ya. 1 ya. Dalam sekali tindakan ya Kak. 1, 2, 3. Ya. Nggak bisa dua-duanya ya, gitu kan ya. Nah, maka gimana caranya Kak, gitu kan ya. Maka kalau sudah begini, tidak lain gitu ya, butuh sebuah tangan yang kuat untuk memegangi gitu ya. Nah, pegang yang tengah. Ya, oke ya. 1, 2, 3, cret. Nah, bisa gitu kan ya. Nah, tangan siapakah itu? Tangan Tuhan ya. Itu ya. Sehingga kita bisa terlepas dari dosa karena Tuhan yang menyelamatkan kita gitu ya. Kita nggak bisa berusaha sendiri gitu ya, lepas nggak bisa gitu kan ya. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa dilepaskan gitu ya. Itu. Nah, terus itu yang game show itu ya gitu kan ditunjukkan. Terus ada juga misalnya gelas dan air gitu ya, ujian origami gitu kan. Itu demo gitu kan. Nah, ini. Nah, ini ada yang gabungan origami dan Rocky Rock itu. Nah, ini kita ini satu-satu ya. Stick. Nah, ini. Stick ini tentang Tuhan membentuk kita dan merencanakan hari-hari yang akan dibentuk ya. Jadi ada stick unik begitu kakak-kakak sekalian. Stick itu bentuknya ini saya juga pakai di sekolah ini ya. Di anak SMP gitu ya. Anak SMP pun juga gitu ya. Nah, sticknya kayak begini kakak-kakak sekalian. Nih. Nah, sticknya kayak begini gitu kan ya. Nah, terus saya tanya gitu ya, kira-kira ini bisa dibuat apa gitu kan ya. Oh, bisa dibuat mengajar Kak. Oke, gitu ya. Bisa dibuat apa? Buat garuk-garuk gitu kan ya. Terus bisa dibuat apa lagi? Bisa dibuat ini ganjel pintu gitu. Terus bisa dibuat apa lagi? Bisa dibuat apalagi kakak-kakak? Kalau sticknya kayak gini. Dibuat ini bisa dibuat mengaduk koktail gitu ya. Ngaduk kalau kita beli
apa namanya sirup gitu ya, bisa buat mengaduk itu. Kita bisa juga buat untuk apa? Tusuk konde gitu ya. Wah, tusuk konde darurat gitu kan ya. Seperti itu. Bahkan anak-anak ada yang ini bilang, "Oh, bisa buat korek-korek, Kak, korek-korek kuping," gitu kan ya. Ya, macam-macam ya, bisa dibuat macam. Tapi dia dibuat ini untuk sebuah maksud dan tujuan gitu kan. Nah, dia diciptakan apa namanya dengan segala keunikannya seperti itu gitu ya. Untuk tujuan tertentu gitu ya. Setiap kita gitu kan ya bisa gitu ya menyanyi, bisa semua gitu ya. Ada yang fales, ada yang merdu gitu kan ya, ada yang serak-serak basah gitu kan ya, bisa gitu ya menyanyi gitu kan. Bisa juga apa namanya berolahraga, bisa gitu ya, secara sederhana setiap kita bisa olahraga sederhana gitu kan ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang adalah memang olahragawan gitu ya, yang apa namanya punya talentanya di sana. Nah, maka kalau dia memenuhi apa yang menjadi rencana sang penciptanya, berarti dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini apa ini fungsinya gitu ya? Fungsinya ini menutup kalau ada snack, ada makanan begitu ya. Nah, terus kemudian ditutup seperti ini ya, kakak-kakak sekalian, supaya nggak melempem gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau dia sudah melakukan seperti ini disebut apa? Dia sudah menggenapi rencana sang pembuatnya gitu. Nah, setiap kita gitu ya, Tuhan merencanakan ya apa kita diciptakan dengan sebuah rencana gitu kan. Nah, kalau kita mencari dan kemudian menggenapi rencana-rencana itu gitu ya, maka kita sedang memenuhi rencana Tuhan gitu. Nah, rencana sang pencipta kita gitu. Itu pasti gitu ya. Terus nah ini Efesus 2 ayat 10 itu ya yang sering kita dengar gitu ya, bahwa kita diciptakan dalam apa kita diciptakan alam menciptakan kita, terus kemudian apa kita di milik kepunyaan kita. Baca dulu ya. Pada ini Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, itu ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang diciptakan apa? Hidup diam dalamnya. Ya, silakan terlebih dahulu. Nah, dan Tuhan mau kita apa menghidupinya gitu ya. Tuhan mau kita menghidupinya. Nah, bagaimana gitu ya kita tahu terus kemudian kita menjalankannya seperti itu. Sama seperti kalau kita tahu gitu ya, oh ini misalnya ada semangka gitu kan ya. Wah, semangka seperti ini gitu ya. Bagaimana kita tahu manisnya gitu ya? Bagaimana kita tahu seberapa segarnya semangka ini? Nah, kira-kira gimana caranya, kakak-kakak? Gimana caranya? Berarti kan harus dimasukkan dalam mulut, bibir, lidah kita, begitu kan ya? Nah, dicoba. Segar, gitu kan? Baru tahu. Nah, apakah kakak-kakak merasakan kesegarannya? Enggak. Enggak ya? Nah, coba lagi ya. Perhatikan baik-baik kakak-kakak. Nah, bagaimana? Sudah kerasa kesegernya? Nanti Tidak. ditimpuk ini kalau terus-terusan. Karena kakak-kakak tidak merasakan langsung gitu kan ya, tidak memasukkan dalam mulut bibir lidah gitu. Jadi tidak bisa merasakan bagaimana saat kita menghidupi, saat kita benar-benar hidup di dalam perlindungan Tuhan gitu ya, dalam pemeliharaan Tuhan dan sungguh-sungguh menyadari hal itu gitu. Kalau kita hanya tahu jadi slogan saja, oh ya Tuhan itu Maha Kuasa, tapi dalam kehidupan kita tidak mempercayai itu, maka kita tidak akan bisa merasakan gitu ya, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu bisa melalui itu gitu ya. Jadi anak-anak, mari kita belajar untuk apa? Untuk melakukan apa yang sudah kau terima gitu ya. Apa yang sudah kau ketahui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang Rocky Love ini ada dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Nah, ini ya. Itu dalam apa namanya? Kasih Tuhan itu menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu gitu kan ya.
bahwa ini membicarakan soal seberapa sih kasih Tuhan itu gitu kan ya, seberapa dalam kasih Tuhan itu gitu kan ya, seberapa besar kasih Tuhan itu gitu. Nah, kita bisa memakainya dengan sebuah ilustrasi batu gitu kan. Nah, ini saya ada batu gitu ya. Nah, kakak-kakak pasti yang ini pernah melihat melakukan batu ini gitu ya. Nah, kakak-kakak yang sudah menyiapkan batu, nah silakan ya. Nah, dengan batu ini kita mencoba untuk menghayati gitu ya, seberapa dalam cinta kasih Tuhan gitu. Nah, coba ada yang membawa batunya kakak-kakak? Oh ya. Oke, Kak Yuli membawa gitu ya. Bu Sri ada? Ah itu, Pak Tata oke ya. Nah, saya kasih kesempatan buat kakak-kakak gitu yang membawa batunya gitu kan ya. Silakan kakak-kakak merayu batu itu gitu kan ya. Sampai meleleh hatinya gitu ya. Sampai ini batunya itu meleleh seperti itu gitu kan ya. Nah, merayunya harus dengan penuh perasaan supaya benar-benar bisa meleleh gitu kan ya. Coba saya kasih contoh ya, begitu kakak-kakak ya. Pertama pandang batunya gitu kan ya, atau benda keras apapun gitu ya yang ada, terus kemudian Anda katakan apa yang Anda rasakan. Batu di antara batu yang lain. Aku hanya memilih engkau. I love you. Nah, gitu ya. Nanti kalau kakak-kakak sudah merayu terus kemudian akhirnya batunya itu berair gitu ya, meleleh gitu kan ya, langsung kasih tahu saya gitu ya. Saya nanti kasih GoPay ya 10.000 gitu ya, 10.000 terus ya, gitu ya. Kasih GoPay ya seperti itu. Oke, coba ya saya kasih kesempatan ya. Nggak usah lama-lama, tetap 30 detik aja gitu ya. Nah, 30 detik ya. Siap-siap ya kakak-kakak ya. Boleh dibuka juga nggak apa-apa gitu ya, supaya saya dengar oh kira-kira rayuannya seperti apa gitu ya. Harus dengan sungguh-sungguh ya kakak-kakak. Oke ya. 1, 2, 3. Silakan. Pandang batunya, jangan pandang saya gitu ya. Pandang batunya terus katakan. Batu. Kamu Oh, itu lupa oleh Tuhan. Bos. Bagus ya. Luar biasa. Wah, saya yang meleleh hatinya ini. Wah, Pak Tata ini juga ini. Itu kayak ngomong, Pak. Oke, habis ya. Nah, sekarang saya tanya, batunya meleleh enggak? Enggak ya. Berarti kurang ini nih, kurang tulus ini gitu ya. Harus benar-benar dengan penuh perasaan gitu kan ya. Sehingga si batu itu benar-benar merasakan ketulusan hati kita gitu ya. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya, 30 detik ya. Sekali lagi gitu ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Batu bentukmu sangat indah saya sekali. sekarang Aku batumu supaya saya sangat boleh indah. nggak boleh. Cinta kamu deh. Waduh, nggak tahan ini sahabat. Aduh. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, Aduh, kok nggak 2, mau ya? 1, habis ya. Sudah bisa? Nah, Gak ada yang bisa. meleleh? Nggak Nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak ada yang meleleh. Waduh. Kalau saya kasih kesempatan sekali lagi, mau coba lagi apa enggak? Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin mungkin. lah, Bet gitu ya. Kamu ini ya, gitu ya. Gimana bisa batunya meleleh gitu kan? Seperti itu ya kakak-kakak sekalian ya. Gitu ya. Nah, kakak-kakak sekalian gitu ya. Ada di satu kali pada waktu onsite itu gitu ya, saya kasih gitu ya. Setiap kakak-kakak guru sekolah minggu waktu itu dicagur gitu kan ya. Kagurnya bina warga juga gitu ya. Terus malah itu ada yang dipandengin terus kemudian ini apa-apaan nih, terus langsung ditaruh gitu kakak-kakak sekalian. Terus sampai saya kaget gitu kan ya. Ini ditaruh, oh kenapa? Nggak mungkin gitu kan ya seperti itu ya. Tapi ada yang mencoba gitu ya. Mencoba dengan sungguh-sungguh tapi nggak bisa juga gitu kan. Nah, kakak-kakak sekalian gitu kan ya. Saya mau mencoba untuk mencoba untuk kita mengingatkan kita gitu kan ya. Nah, mungkin gitu ya di satu kali gitu kan pada saat Tuhan gitu ya mendemonstrasikan cintanya pada kita, Tuhan menjumpai hati yang sekeras batu ini. Tapi apakah
Tuhan berhenti dan merasa sia-sia? Enggak ya. Sampai hari ini pun Tuhan tetap menunjukkan cintanya sama kakak-kakak. Sehingga kakak-kakak boleh bersama-sama di sini untuk diperlengkapi bersama-sama. Itu adalah bentuk cinta Tuhan juga. Apakah saat Tuhan menjumpai hati yang sekeras batu ini, Tuhan merasa, udah deh menyerah gitu? Enggak. Tuhan tetap senantiasa menunjukkan cintanya pada kita. Tinggal apakah kita mau, kan ya? Apakah kita tetap mengeraskan hati atau kita mau meresponi cinta Tuhan. Nah, setelah saya ngomong gitu, yang tadi guru sekolah minggu itu langsung diambil lagi. Oh, jadi batu ini aku toh gitu. Aku yang seringkali tidak menanggapi cinta Tuhan, pembentukan Tuhan. Maka kakak-kakak sekalian, jangan keraskan hati. Biarlah cinta Tuhan itu memenuhi hati Anda, sehingga Anda bisa mencintai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap Anda. Situasinya ini kan berubah, gitu kan ya. Ini kesempatan kita untuk merangkul setiap anak-anak itu yang tadinya sendiri-sendiri, yang makin nggak peduli dengan yang lain, gitu. Kita mau menolong mereka untuk melihat bahwa Tuhan juga tidak pernah menyerah sama mereka. Melalui siapa? Melalui kakak-kakak sekalian. Maka terimalah cinta Tuhan. Supaya kita bisa mencintai anak-anak kita, model apapun anak-anak kita. Karena cinta kita terbatas, kakak-kakak. Cinta Tuhan tak terbatas. Batu ya, hanya dengan sebuah batu. Wah, anak-anak tadinya klotak gitu ya. Saya pernah ini di kelas 6 gitu ya. Di suatu retreat gitu kan. Jatuhin gitu ya, ketawa-ketawa gitu kan ya. Wah, apa ini gitu ya. Terus saya tanya, kamu jadi kayak apa? Saya kayak orang gila, Kak, gitu kan, seperti itu. Begitu saya kasih tahu bahwa batu itu menandakan hatimu gitu kan ya. Langsung diem semua tuh anak-anak. Terus waktu saya ambil ember yang tempat batu-batu itu, mereka taruhnya pelan-pelan. Bahkan ada yang digambarin gitu ya. Kemudian ditaruh gitu seperti itu. Ya. Jadi dengan batu kita bisa menolong anak-anak menghayati gitu ya. Bukan hanya tahu Tuhan sayang, tapi menghayati bahwa Tuhan mengasihi kita. Meskipun kita tidak melakukan apapun, gitu ya, Tuhan tetap sayang. Karena cintanya tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Itu kan. Terus yang berikutnya ya. Yang berharga, gitu. Coba kakak-kakak tulis satu hal atau barang yang penting yang Anda miliki, gitu ya. Yang ada di rumah kakak-kakak, gitu ya. Apa gitu ya. Tulis aja gitu kan ya. Tulis. Ini saya juga tulis gitu ya. Apa gitu ya. Yang berharga. Oke, satu barang aja yang berharga, yang penting yang Anda miliki. Oke, sudah ya. Terus setelah itu tulis sesuatu yang sangat Anda sayangi. Ya. Yang Anda sangat sayangi ini bisa juga bentuknya ini bisa juga ini misalnya ada peliharaan yang Anda sayangi gitu kan ya, ikan gitu kan ya. Wah, ini ikan arwana saya yang ini saya sayangi gitu kan ya. Atau sesuatu yang Anda sayangi gitu ya. Nah, yang ada di rumah juga. Tulis gitu ya. Oke. Sudah kakak-kakak? Kalau sudah ya. Terus nggak usah dilipat gitu ya. Langsung aja di sebelahnya nanti ditulis gitu ya. Ini ceritanya Anda akan pergi jauh. Ceritanya Anda akan pergi jauh, terus kemudian Anda tidak boleh membawa barang apapun, gitu kan? Nah, kira-kira gitu kan ya, yang tadi itu ya benda yang berharga dan sesuatu yang Anda sangat sayangi itu, gitu kan ya, Anda akan percaya untuk dititipin atau diberikan kepada siapa, gitu ya? Sebut satu nama.
Nah, sebut satu nama. Misalnya saya ini ya, surat berharga gitu kan ya, surat rumah gitu kan ya, saya kasih sama gitu ya. Ada ini istri saya, gitu ya. Terus saya kasih ini kura-kura. Ini kan yang saya sayangi, yang peliharaan kami gitu ya, kura-kura gitu ya. Saya kasih sepupu saya. Itu. Jadi ditulis ya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah, silakan kakak-kakak sekalian minta tolong tulis di ini, di chat ya, di chat gitu ya. Misalnya seperti ini ya kakak-kakak. Saya kasih contoh dulu gitu ya. Ini surat rumah ke istri misalnya. Nih, istri. Nih, terus kura-kura ke sepupu. Oke. Nah, silakan kakak-kakak. Nah, apa barang berharganya? Terus dikasih ke siapa? Nggak harus barang kak. Sesuatu yang berharga buat kakak, boleh apapun. Tidak harus barang. Oh ya, anak-anak ke suami. Oke, sip. Anak, oke ya. Agak ya. Barang penting, keluarga ke suami. Oke. Anak dan istri. Oke. Apa nih? Sangat sayangi ke suami. Oke. Buku ke suami. Oke. Alkitab diberikan kepada anak. Betul. Anak dan istri. Anak dan istri dititipkan. Ya, dititipkan siapa anak dan istri gitu ya? Ada mungkin ini ya, ayah dan ibunya gitu kan ya, mungkin kakek neneknya mereka gitu kan, seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya kakak-kakak gitu kan ya. Ini ya, keluarga ke asal ya kan, ke suami dan anak. Nah, kakak-kakak kalau tadi kakak-kakak mau menitip misalnya pergi jauh, anaknya mau dititipkan ke suami atau ke misalnya ke mertua Anda ataupun ke orang tua Anda gitu kan ya. Kenapa mereka dititipkan kepada orang-orang itu? Kenapa kira-kira kakak-kakak? Coba di chat juga boleh. Kenapa? Oh ya, karena dipercaya. Dititip tour guide untuk jalan-jalan ke Disneyland. Karena percaya ya. Oke. Karena dipercaya. Karena Anda mengenal mereka juga. Betul kan ya? Dan mereka bisa dipercaya. Betul kan? Seperti itu ya kakak-kakak sekalian ya. Nah, saya juga tadi kan di awal kura-kura itu kan ya. Kenapa kok nggak ke istri juga gitu ya? Nah, karena istri itu sibuk gitu kan ya. Pasti nggak keurus itu kura-kura. Nah, tapi sepupu saya ini penyayang binatang gitu kan ya. Jadi pasti kalau saya kasih ke sepupu saya, pasti terawat lah gitu ya kura-kura saya gitu kan seperti itu. Nah, kita kenal mereka dan kita percaya kepada mereka seperti itu gitu kan ya. Nah, kita kenal dan kita percaya kepada mereka gitu kan. Nah, kalau begitu kakak-kakak, pertanyaan berikutnya adalah seberapa Tuhan itu menyayangi setiap anak-anak yang ada di sekolah minggu kita atau di kelas kita. Seberapa besar Tuhan sayang kepada anak-anak yang ada di kelas kita masing-masing. Kira-kira seberapa sayang kakak-kakak? Ada yang bisa mewakili menjawab? Seberapa? Kasih Tuhan tidak terbatas, betul. Tidak terbatas. Sangat sayang. Sangat sayang. Bahkan anak-anak itu kakak-kakak seharga apa kakak-kakak? Ada yang tahu nggak? Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita di kelas-kelas itu seharga apa? Seharga kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus. Iya. Nah, kita aja tahu gitu ya, menitipkan anak yang berharga kita gitu kan ya. Tahu gitu ya, menitipkan barang yang berharga kita gitu ya. Piaraan yang berharga kita gitu kan ya. Tahu gitu kan ya. Nah, Tuhan gitu kan ya, mempercayakan anak-anak itu bukan kepada sembarang orang.
Tuhan mempercayakan anak-anak itu kepada Anda. Kenapa? Pertama, karena Tuhan paling mengenal setiap Anda. Dan Tuhan tahu bahwa Anda sanggup untuk Tuhan percayakan anak-anak itu. Dia begitu mengenal anak-anak kita. Dan Tuhan rindu menjumpai mereka dalam kata, rasa, dan hidup. Maka tugas kita menolong anak-anak itu mengalami perjumpaan itu dengan Sang Kalinya, dengan Sang Penciptanya yang menyayangi. Bukan sembarang orang loh kepada Anda. Karena Tuhan sangat mengenal Anda. Kalau enggak bakal gitu kan ya. Tidak mudah gitu. Seperti itu. Diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Ini tadi ya, gitu. Penjangkauan. Nah, bagaimana saya mendapatkan ide dan aktivitas itu gitu ya. Nah, ini caranya gitu ya. Pertama gitu ya, mari kita senantiasa gitu kan ya. Kalau pas persiapan gitu kan ya. Ataupun kita lagi renungan begitu kan ya. Maka renungkan itu siang dan malam gitu kan ya. Kalau kita merenungkan itu gitu kan, nanti satu kali pas kita ngelihat pas jalan-jalan gitu tiba-tiba itu muncul itu gitu, teng gitu ya. Oh, ini rasanya bisa nih gitu ya. Untuk memahami sesuatu gitu ya dengan mudah dan anak-anak bisa mengerti gitu. Jadi pertama, pahamilah pesan firman Tuhan itu gitu ya. Renungkan dengan merenungkan itu siang dan malam seperti itu. Terus yang kedua, yang paling penting bukan aktivitasnya sekali lagi kakak-kakak. Aktivitasnya ini menolong anak-anak untuk tertarik gitu ya. Karena anak sekarang itu generasi Alpha dan generasi Z itu gitu ya, itu sudah hidup dengan gadgetnya gitu kan ya. Kalau kita nggak menarik, udah ditinggalkan begitu kakak-kakak sekalian. Maka aktivitas itu hanya untuk menarik mereka gitu ya. Dan kemudian setelah mereka tertarik gitu ya, pesan itu harus masuk gitu. Bagaimana firman itu yang harus masuk. Gitu. Maka kalau kakak-kakak menggunakan sulap gitu ya, ataupun juga pesulap yang rohani gitu kan ya, pasti bukan sulapnya yang menjadi utama, tapi pesannya gitu ya. Sehingga begitu selesai sulap ya udah ditaruh gitu kan ya, dan pesannya itu yang terus ditegaskan ke anak-anak itu gitu. Jadi aktivitas itu hanya pintu masuknya untuk mereka mengingat sebuah pesan, sebuah makna gitu ya, seperti itu. Merasakan sebuah pesan, sebuah makna gitu ya, sebuah kasih Tuhan gitu. Terus yang kedua open minded gitu kan ya. Tidak terkotak-kotak begitu kakak-kakak sekalian gitu. Jadi mencoba segala sesuatunya boleh dicoba dulu gitu kan ya. Kalau dicoba, wah rasanya ini enggak bisa, oh ya udah gitu ya. Kita coba yang lain seperti itu. Sampai akhirnya kita dapat sesuatu yang pas gitu ya untuk menyampaikan pesan itu gitu. Terus menyerap segala sesuatu yang terjadi gitu kan. Nah, saya ada satu aktivitas gitu kan ya. Aktivitas membuat kapal gitu kan ya, membuat kapal gitu kan. Itu saya melihat dari waktu teman saya gitu kan ya, itu yang pendeta Daniel dari GKI di Solo itu gitu kan ya. Dia ini melakukan satu aktivitas gitu, anak-anak suruh buat gitu ya, habis suruh buat terus kemudian diremas-remas gitu kan ya. Nah, waktu diremas-remas itu saya menangkap ada kesan keengganan di anak-anak. Saya habis buat kok diremas-remas gitu ya. Nah, terus setelah itu dari situ saya kemudian muncul ide yang lain gitu kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak bisa mendapatkan ide itu dari apapun gitu ya. Kalau kita benar-benar bisa memperhatikan, kita bisa melihat sekeliling gitu ya dengan seksama gitu ya, maka ide itu akan bisa muncul gitu kakak-kakak. Itu saya melihat dari aktivitasnya dia gitu kan ya. Terus kemudian saya bisa muncul ide yang lain gitu kan dan mengembangkan itu gitu kan menjadi sesuatu kegiatan untuk menyampaikan pesan yang berbeda seperti itu gitu.
Terus banyak ikut seminar, pelatihan, baca-baca gitu ya, browsing gitu ya. Saya juga beberapa aktivitas saya juga dapat dari membaca gitu ya, membaca ini terus kemudian dipikirin, oh bisa enggak ya, terus dibayangkan begitu kan ya. Nah, ini dibayangkan gitu ya, kira-kira oh kalau misalnya saya melakukan ini, respon anak itu seperti apa gitu kan ya. Yang batu itu enggak sekali jadi itu kakak-kakak sekalian gitu ya, dicoba dulu. Oh, responnya dia kayak gimana ya gitu, seperti itu. Terus kemudian ditangkap gitu ya, perasaan mereka waktu saya ngomong gitu kan. Kan bisa terasa itu dalam dilihat dari raut wajah ataupun juga rasa kita gitu kan, yang tadinya rame terus tiba-tiba langsung set gitu kan. Oh, berarti dapat tuh gitu kan. Tinggal kita masuk gitu kan, seperti itu. Daripada kita ngomong panjang lebar gitu ya, tapi nggak didengerin gitu kan. Nah, mending jangan ditutup gitu ya. Biasanya saya menutup gitu ya. Itu menjadi aktivitas bermakna, itu menjadi satu kesimpulan atau penutup dari sesi ataupun cerita saya seperti itu gitu. Terus beranilah mencoba kakak-kakak. Pertama mencontoh dulu, terus dari mencontoh kita merangkai sendiri gitu ya, terus kemudian kita kombinasikan gitu ya. Mungkin kita punya pengalaman apa gitu kan, seperti itu. Kita kombinasikan bersama-sama gitu. Terus latihan, dan latihan seperti itu ya. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa gitu kan ya. Perlu dilatih dan dilatih terus-menerus begitu. Terus ya, yang pasti ini good relationship with God gitu ya, karena saya menyadari gitu ya, meskipun saya sudah persiapan, tapi kalau Tuhan tidak berkenan gitu ya, maka nggak akan nyampe itu apa yang saya pesankan atau sharingkan kepada anak-anak itu gitu. Jadi setiap kali harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan gitu. Karena yang mengubah hati itu bukan kita kakak-kakak, tapi Tuhan yang mengubah hati anak-anak itu gitu ya. Tuhan yang menumbuhkan pesan atau firman itu di dalam hati anak-anak. Jadi mari kita mencoba untuk hidup mencari keberkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan atas pelayanan kita gitu ya, maka Tuhan juga yang akan mengubahkan, menumbuhkan benih-benih yang kita tabur di hati anak-anak itu begitu. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak sekalian sebenarnya itu ada ini, saya mau kasih kesempatan buat workshop, tapi ini sudah kurang 20 menit. Nah, ini ya, temanya cinta kasih gitu kan ya. Cari dahulu poinnya apa yang mau Anda sampaikan, kemudian baru cari ide untuk menyampaikannya. Buat aktivitas bermakna, berkelompok berdelapan ya tadinya. Waktunya 20 menit gitu. Nah, kira-kira ini 42 ya. Kurang 18 menit ya. 18 menit. Atau nanti di ini ya buat tanya jawab ya kakak-kakak ya. Buat tanya jawab. Nah, ini yang terakhir beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masukkan unsur surprise gitu ya, sesuatu yang surprise seperti yang tadi itu ya. Yang ini itu surprise kakak-kakak sekalian. Jangan dilihatkan dulu gitu ya, tiba-tiba oh gitu kan, anak-anak langsung berteriak gitu seperti itu ya. Itu. Terus sesuatu yang memancing rasa penasaran. Misalnya kalau challenge gitu ya, atau sesuatu yang unik begitu kan ya. Ini misalnya gitu ya, ini untuk apa ini gitu ya. Apa ya itu untuk apa ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita onsite kita bisa ini pegangkan ke tangan anak-anak itu seperti itu gitu. Jadi mereka bisa pegang-pegang gitu. Ini apa untuk apa seperti itu. Baru nanti terakhir kita kasih tahu seperti itu. Terus timingnya menjadi sangat penting ya, memanfaatkan momen akan memberi dampak yang besar bagi anak-anak seperti itu gitu ya. Jadi kalau anak-anak sudah tak gitu kan, oh langsung tuh masukkan pesannya, seret gitu kan ya. Berarti itu lagi terbuka lebar, langsung masukin gitu kakak-kakak. Daripada mereka pasti konsentrasinya kemana-mana, terus mereka lagi ngantuk-ngantuk gitu kan ya. Meskipun kita masukkan yang benar, meskipun kita masukkan yang baik gitu kan ya, nggak masuk gitu kan. Tapi begitu mereka dipersiapkan hatinya gitu kan ya, dan mereka kemudian sudah mengarah ke kita gitu ya, kemudian mereka fokus ke kita, itu langsung tinggal dimasukkan begitu kakak-kakak sekalian. Langsung istilahnya kalau saya tembakin dor gitu kan ya, kelepek-kelepek gitu kan seperti itu begitu. Terus satu hal lagi juga kakak-kakak. Nah, seringkali saya mengajak
anak-anak itu untuk ikut terlibat gitu ya. Jadi tidak jadi penonton, tapi terlibat seperti itu. Misalnya tadi kita main kentang itu. Nah, biasanya kalau onsite saya panggil tuh, ayo gantian gitu, dicoba, mereka suruh coba seperti itu gitu. Misalnya 2-3 orang gitu kan ya, jadi mereka coba, yang teman-temannya kan lihat ekspresi temannya yang nyoba gitu kan, jadi kerasa juga, oh susah ya, oh nggak mungkin ya, dan segala macamnya itu gitu. Terus kalau tadi misalnya yang batuk gitu ya, semua anak saya suruh ngomong gitu kan ya, seperti itu, coba dulu gitu ya, wah sampai ada yang saling ngetawain dan segala macam gitu ya, ada yang malu-malu gitu kan. Nah itu apa ya istilahnya itu interaksi yang terjadi. Nah, tapi kakak-kakak harus lihat juga nih gitu kan ya. Saat Anda memilih gitu kan ya, anak yang dibawa ke depan untuk jadi alat peraga gitu kan ya. Pilihlah anak yang benar-benar dapat memberikan respon yang tepat, yang sesuai dengan tujuan Anda gitu ya. Jangan sampai misalnya yang kentang gitu kan ya, anaknya sudah mas-masan terus sampai cuma gini, apa sih gitu kan. Nah, ntar enggak nyampe gitu kan. Cari anak-anak yang matanya berbinar-binar, penasaran gitu kan ya. Oh ini nih, ayo sini gitu. Itu akan menambah semangat atau mood dari teman-teman yang lain gitu kan. Teman-teman yang lain akhirnya jadi ikut terlibat di dalamnya seperti itu gitu. Terus be prepare gitu ya, don't panic. Bersiap kalau respon tidak sesuai bayangan kita gitu kan ya. Ada kalanya gitu ya, apa yang kita bayangkan di akhir itu gitu ya tidak nyampe seperti itu. Nah, kita harus ada plan B gitu kan ya. Kalau misalnya hal itu nggak nyampe, kira-kira apa yang harus Anda lakukan seperti itu gitu. Itu ya, kakak-kakak sekalian. Terus kata penutup yang kuat yaitu ya, begitu hati terbuka langsung pesan firman itu kalau bisa kayak di bold gitu ya, kakak-kakak sekalian. Apa yang mau disampaikan di situ gitu. Gitu. Nah, setelah itu kakak-kakak sekalian, kita ini ya, saya sediakan waktu untuk tanya jawab dulu. Nah, sebelum saya menutup dalam doa. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Atau selama 1,5 jam ini gitu kan ya, saya kasih contoh gitu kan ya. Saya berharap dengan ada contoh-contoh itu kakak-kakak bisa oh iya ya, jadi terinspirasi begitu ya. Nah, kira-kira ada yang masih bingung kah gitu ya? Atau waduh nggak ngerti Fit, susah Fit gitu. Bagaimana kakak-kakak? Silakan. Kak David, Ya. sebelum kakak Oh, ya. yang lain memberikan pertanyaan, mau ingatkan kalian dulu untuk kakak-kakak untuk boleh mengisi absen juga, dan Google Form evaluasi Kak sudah ada di chat. Oh ya. Oh ini ada. Boleh tambahin waktu 15 menit Pak untuk di break room ya. 15 menit ini ya kakak-kakak. Nah, jadi setiap kakak-kakak nanti bisa saling sharing begitu ya kakak-kakak ya. Boleh, nanti saya akan keliling-keliling begitu ya. Sambil mengisi lembar evaluasi Kak. Ya, sambil mengisi lembar evaluasi begitu ya. Iya, boleh nanya Kak? Ya, boleh Kak. Ya, Kak, saya mau tanya apakah semua firman Tuhan itu dapat diaplikasikan ke dalam aktivitas seperti ini gitu. Karena minggu lalu itu saya merasa mendapat yang agak sulit gitu. Saya kan ngajar sekolah kelas besar ya. Saya mendapat tema yang agak sulit yang menurut saya agak sedikit kurang nyambung gitu kan antara tema dengan ininya perikopnya. Perikopnya itu tentang Ezra yang mengakui kesalahan bangsa Israel itu. Terus dia langsung berdoa, dan doanya tentang doanya itu gitu kan, doanya dia yang mengakui kesalahan bangsa Israel itu yang kawin-mengawin dengan orang di luar itu. Ya, di luar dari orang Israel. Ya. Nah, itu kan tapi temanya mengakui kesalahan gitu kan, biarpun itu bukan kesalahannya Ezra gitu kan. Nah, cuman saya lagi mikir kalau pakai aktivitas, kalau kita ngikutin tema itu gimana caranya supaya nyambung juga dengan isi perikopnya gitu. Nah, itu yang saya ini kalau kayak tema kemarin isinya isi ayatnya itu bisa dibilang 70% itu isinya doanya si Ezra gitu. Itu gimana ya gitu. Makasih kalau Kak. mamanya begitu Kak,
ini Kak, yang pertama itu harus ini dulu antara perikop gitu ya. Kadang-kadang kita juga menemukan ya perikop terus tujuannya apa gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita harus kalau sudah begitu kita harus pilih gitu kan ya. Apa yang muncul di Alkitab itu gitu kan ya, sebenarnya apa gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya tujuannya ini sebenarnya nggak nyambung gitu kan ya, ya jangan terlalu dipaksakan Kak, begitu kan. Nah, kalau untuk aktivitas bermakna sendiri Kak gitu kan, itu tidak harus selalu apa ya aktivitas yang bergerak gitu kan, tidak harus selalu apa ya permainan gitu, enggak gitu kan. Tapi bisa tadi itu ya mencatat seperti tadi itu yang kita ini oke kalau misalnya kakak-kakak gitu kan ya barang berharganya apa gitu kan ya, terus apa yang disayangi gitu ya, terus kemudian kakak-kakak mau pergi jauh gitu kan, itu kan hanya apa mereka menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi dari situ terus kemudian kita bisa arahkan mereka gitu ya untuk tahu bahwa iya ya gitu ya, kita aja tahu loh gitu ya mempercayakan sesuatu yang berharga dan yang kita sayangi kepada orang yang tepat gitu ya. Apalagi Tuhan yang mati bagi anak-anak yang di kelas kita itu gitu ya. Tidak mungkin Tuhan sembarangan memilih guru sekolah minggu untuk ditempatkan di kelas itu gitu ya. Pasti Tuhan akan memilih guru-guru sekolah minggu terbaik dia gitu ya untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk memperkenalkan dirinya gitu kan kepada anak-anak itu gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya Kak tidak harus apa ya? Permainan gitu. Tidak harus juga kegiatan fisik seperti itu gitu. Bisa aja itu hanya sekedar menulis begitu atau sekedar ya ini kata-kata dari kakak-kakaknya seperti itu. Atau bahkan gitu kan ya bisa bentuknya malah bisa drama juga Kak gitu. Yang penting ada sesuatu yang terjadi di kelas itu gitu kan ya. Itu kan tadi itu menjawab pertanyaan itu kan pengalaman juga gitu ya, menjawab gitu kan seperti itu. Dan kemudian kita mencoba untuk memaknainya itu gitu ya, mengarahkan itu seperti itu. Begitu. Kira-kira menjawab nggak Kak? Kami juga sering kali menemukan kalau bahan pelajaran ini terus kemudian ada, oh ini perikopnya kemana, terus tujuannya kemana gitu kan ya. Jadi akhirnya kami coba cari yang, misalnya kalau kami stay pada tujuan, kami cari ayat yang memang mendukung tujuan itu atau cerita yang mendukung tujuan itu begitu. Atau sebaliknya, kalau sesuai dengan ceritanya berarti ininya cerita begitu. Begitu kakak-kakak. Kira-kira menjawab nggak Kak? Oke Kak. Iya, Oke, iya. jadi memang nggak harus aktivitas ya. Iya, Kak? nggak harus aktivitas Kak, betul. Oke, Tapi Kak. sebenarnya apapun yang terjadi di dalam sekolah minggu itu, gitu ya, itu adalah pengalaman mereka kan seperti itu. Dan kita mencoba mengajarkan mereka memaknai pengalaman. Dari memaknai kegiatan-kegiatan kecil tadi itu, sebenarnya mereka sedang dilatih untuk memaknai kehidupan mereka, pengalaman-pengalaman hidup mereka gitu. Kan mereka setelah oh ya kalau misalnya melakukan ini oh bisa dimaknai ini gitu ya. Nah, nanti mungkin mereka juga di satu kali nanti di remaja ataupun pemuda gitu ya. Terus kemudian mereka flashback gitu ya. Iya ya gitu ya. Pada waktu itu saya kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya. Oh, karena Tuhan mungkin punya maksud ini. Jadi ada ini apa namanya? Pengalaman yang apa ya? Menolong mereka untuk memaknai sesuatu gitu. Begitu Kakak-kakak. Waduh, kakak-kakak ini kalau kita ini waktunya tinggal 7 menit. Aduh, ya tinggal 7 menit ini. Ya Kak Cynthia, silakan. Ya Kak David, maaf saya izin off cam. Ya. Kak David, kebetulan saya ngajarnya di kelas balita nih Kak David. Menurut Kak David, kalau untuk kelas balita kan maksudnya mereka belum bisa ditanyain pengalaman atau ditanyain ini dan itu. Betul. Yang akan lebih terserap sama mereka itu lebih ke aktivitas yang games atau yang art and craft seperti itu loh Kak David. Ya. Nah, betul Kak Cynthia. Tadi juga saya belum menyampaikan. Jadi sebenarnya begini Kak Cynthia, kalau yang anak-anak kelas kecil itu langsung diarahkan, dilatih terus-menerus misalnya gitu kan ya. Saya juga sering juga melakukannya di teman-teman kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya sebar tuh apa namanya puding-puding kecil gitu kan ya. Ini melatih untuk berbagi gitu ya. Ayo adik-adik cari puding gitu ya, semua cari gitu kan ya. Setelah cari
terus kemudian kan pasti ada yang dapat 2 gitu ya. Jadi pudingnya itu harus sesuai dengan jumlah anaknya gitu kan, misalnya gitu. Anaknya misalnya 20 gitu ya, pudingnya 20. Nah, kalau sampai ada anak yang ngambil 2, itu berarti ada 1 anak bakalan nggak dapat kan. Nah, begitu sudah waktunya habis gitu ya, anak-anak yang nggak dapat suruh, ayo yang nggak dapat sini berdiri gitu kan ya. Yang dapat 2 siapa tadi? Oh, angkat tangan. Yang dapat 3 siapa? Angkat tangan gitu ya. Yang dapat 1 siapa? Angkat tangan gitu ya. Oke, coba lihat ini ada teman-temanmu yang belum dapat gitu ya. Oke, yang dapat 2, 3, dan 4. Maukah kamu berbagi gitu. Jadi diarahkan langsung Kak, seperti itu. Jadi aktivitas bermaknanya itu melatih mereka gitu kan ya, melatih mereka sesuatu yang berkaitan dengan pesan itu, seperti itu. Misalnya ketaatan gitu kan ya, ayo dengar gitu kan ya, dengar ini suaranya apa gitu ya. Nah, misalnya gini, bisa kalau itu tuh mereka harus dengar suara-suara yang misalnya mereka jadi ini domba, terus kemudian ada yang jadi harimau gitu kan ya. Dengar kakak-kakaknya gitu kan ya, ikuti suara kakak-kakaknya gitu. Kakaknya jadi ada yang domba, ada yang jadi harimau. Nah, jadi nyari kakak-kakaknya misalnya seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas yang menolong mereka langsung belajar di situ gitu. Seperti itu. Gitu sih Kak. Kalau yang pas kecil, kalau yang sudah besar yang bisa diajak untuk berpikir dan kemudian menemukan sendiri, lebih itu sih, saya lebih mengarahkan untuk mereka dapat secara mandiri pesan-pesannya itu, gitu. Begitu, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Ya, ada lagi, Kak? Atau mau menambahkan juga boleh, kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak di sini juga pernah ini sharing juga boleh, gitu. Atau dicoba dulu kakak-kakak ya. Nanti kalau ada kesulitan hubungin saya kakak-kakak ya. Nanti saya share ini Kak Yuli dikasih tahu Pak Hendra nggak nge-share bahannya itu nanti ada kakak-kakaknya ada grupnya sendiri, jadi bisa langsung di-share di situ atau saya mesti share ke chat ini Kak Yuli? Oh, Kak Yuli, oh ya, masih di mute Kak. Nggak dikasih tahu ya Kak ya. Kakak-kakak punya grupnya kan ya, yang daftar Bina Cagur itu ada narah hubungnya Pak David. Iya, ada grupnya Pak. Oh, ada grupnya. Oh ya, berarti nanti biar dikirim ke grup itu ya kakak-kakak ya. Pak, saya nggak ada Pak ya. Oh, nggak ada. Oh, oke. Berarti ada yang ada yang nggak ada ya. GKI Halimun Pak. Enggak, maksudnya linknya yang kirim siapa? Mestinya sih ada. Yang kirim itu ketua saya Pak. Ya, ada dari ketuanya. Berarti ketuanya di dalam grup. Kak Mondang ada. Ya. Kak Mondang ada. Oh, ada. Nah, itu ada ya. Nanti saya kirim bahannya itu. Sama nanti ada nomor WA saya gitu ya. Kalau misalnya pas lagi mencoba aktivitas apapun itu gitu kan ya, terus kemudian kok ini gimana ya gitu ya, membutuhkan inspirasi boleh gitu ya, berbagi WA aja Kak gitu ya. Nah, nanti mungkin saya juga menemukan ide gitu ya, saya bisa sharing ke kakak-kakak sekalian begitu. Itu aja kakak-kakak dari saya. Nah, baik Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Ini maaf Pak, saya tutup video ya, soalnya kalau saya buka Zoom-nya mati. Oh iya. Saya kira kelihatan semuanya jadinya. Enggak Pak. Zoom-nya mati. Jadi gini Pak, saya ngajar di Batita Balita Pak. Itu kan anak-anak seumur itu kan rata-rata kalau dikasih aktivitas itu pasti diremes sama mereka atau dibuang kemana segala macam. Nah, gimana caranya kita Pak bikin, memang sih dari kemarin kita sudah bikin aktivitasnya itu bermacam-macam dan rata-rata sih kita bisa diterima lah sama mereka gitu. Nah, gimana caranya ada nggak Pak link supaya mereka itu ya nggak iya bosan dan merusak itu gitu ya. Iya betul Pak. Terima kasih. Perlu dipikirkan dulu ya Kak ya. Gitu ya. Seperti itu. Kami biasanya kalau mamanya aktivitas yang Batita Balita itu ini sih, karena kan kami baru onsite gitu kan ya.
ya mereka memegang gitu kan ya, atau menempel begitu kan, dan setelah itu disimpan sama mamanya atau mbaknya gitu, atau susternya gitu kan. Nah tapi kalau langsung dikremes gitu kan juga ini ya. Kebetulan kalau kita Pak sekarang di tempat kita itu ada bukunya Pak, buku Oh, jadi penghubungnya. ditempel Jadi di buku ya? iya, Wah, jadi itu ketika bagus. mereka selesai aktivitas itu, mereka akan ditempel di buku itu aktivitasnya. Nanti ketika bagi rapot, ya namanya rapot ya kita bikin Iya. gitu ke anak-anak itu, Baru ini loh dikasih gitu hasil, ya. baru dikasih ke mereka. Tapi ya itu dia Pak, sebelum jadi ke bukunya itu sudah diremes duluan sama mereka itu Pak yang kita Oh, nah ini kan. itu Karena anak-anak itu yang saya ajar itu anak umur 2 sampai 2 sampai Iya. 4 gitu Pak. Terima Oh, kasih. iya. Ada yang mendampingi kan ya, kakak-kakaknya gitu ya? Ada ya gitu ya? Ada. Jadi mamahnya juga di situ kan Pak, mamahnya di situ. Ketika kita kasih, oke, fine. Begitu pas udah selesai mereka coret atau apa segala macam gitu, mereka lihat, abis itu mereka gemes, mereka remes. Langsung itu ya? Oh. Iya, gitu Pak. Itu, makasih Pak. Ya, mungkin nanti saya mesti memikirkan idenya dulu, bagaimana caranya supaya mereka tidak langsung itu meremas. Biasanya itu kalau kami harus kasih tahu dulu, setelah itu ditaruh gitu kan, dikasih tahu anaknya gitu ya. Terus orang tuanya juga menjaga supaya jangan langsung diremas atau apa. Ayo ini gini, ayo dibantu nempel gitu ya. Jadi diarahkan ke fokusnya bukan langsung ke benda itu ataupun aktivitas itu gitu ya, tapi ambil ini dulu, lemnya dulu, ayo pegang lemnya. Jadi dipegang sesuatu barang yang lain dulu gitu ya, yang pendukungnya dulu, lemnya ya. Nah, terus yuk ayo dilem gitu kan. Jadi bukan misalnya membuat atau mewarnai gitu ya, pegang spidolnya dulu gitu kan. Baru nanti kertasnya dikasih seperti itu Kak. Tapi nanti saya coba ini ya, itu gimana ya gitu kan ya. Pak David, ya. bisa juga jadi bukan hanya satu. Oh iya. Jadi ada 2. Jadi dia sibuk dengan yang satu itu, sementara yang satu itu dibuat dengan baik gitu, dengan bisa disimpan. Bisa jadi itu kayak Bu Sri ya. Karena anak-anak emang cenderung untuk pengen ikut serta tapi belum bisa. Iya, Jadi dikasih mainan kertas lagi sendiri gitu. Ya, Contohnya jadi gitu. Siapkan cadangan kertas gitu ya. Atau yaitu ambil barang yang lain yang dipakai yang lebih tahan gitu ya dibandingkan kertas yang dirobek itu. Gitu. Itu ya Kak, sementara ini Kak gitu ya. Nanti kalau ada ide boleh Kak gitu ya, kita WA-WA-an gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Kalau sudah kakak-kakak sekalian gitu ya, saya mengundang kakak-kakak, mari kita berdiri sejenak gitu kan ya kakak-kakak gitu ya. Kita berdiri ya dimanapun kakak-kakak dalam kondisi apapun gitu ya. Ya soalnya ketutup gitu ya, berdiri gitu kan ya. Terus tangannya ke atas gitu ya. Oh ini saya harus nih ke atas, tarik gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Terus kemudian tangannya 1, 2, 3. Terus ke kiri 1, 2, 3. Aduh. Nah, silakan duduk lagi. Pertanyaannya kakak-kakak tadi yang ikut berdiri semua gitu ya. Kakak-kakak kok mau ikut berdiri tadi? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Bahkan tak suruh narik-narik ini gini ya. Biar rileks Pak. Biar nggak pegel. Iya. Terus biar rileks. Terus apa lagi? Kenapa kok mau begitu saya ayo bangkit berdiri terus pada berdiri? Biar nggak pegel. Karena dari awal kan kita memperhatikan apa yang dilakukan. Oh gitu, memperhatikan ya. Ini salah satu acara senang. Percaya untuk juga sama mengalihkan Kak David. fokus. Untuk mengalihkan fokus, oke. Percaya juga sama Kak David. Oh gitu, percaya sama saya gitu kan ya, oke ya, gitu kan. Nah, karena saya yang memimpin pada saat ini kakak-kakak, betul nggak, gitu kan ya. Jadi kakak-kakak begitu saya suruh bangkit berdiri gitu kan ya, meskipun mungkin ada yang masih males gitu kan ya. Oh ini yang mimpin gitu kan ya, wah yaudahlah berdiri gitu kan. Nah, pertanyaannya kakak-kakak sekalian gitu kan, siapa yang memimpin
di hati Anda? Apakah diri Anda atau Tuhan yang memimpin di hati Anda? Kalau Tuhan yang memimpin di hati Anda, mari dengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan lakukan itu dengan kesungguhan. Karena Tuhanlah yang memimpin di hati kita. Mari kita tentukan kepala. Tuhan, inilah setiap